sekitar 17% itu Bang. Ya, kalau lembaga survei ini yang saya katakan tadi bahwa kita menghargai ya hasil-hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Nah, buat kita itu kan sebagai pembanding saja, menjadi second opinion. Jadi kalau misalnya dikomparasi dengan apa yang disampaikan oleh SMRC kemarin dengan yang disampaikan oleh Vox Pol ini kan ada dua hal yang berbeda juga. Tadi kalau kita lihat misalnya tetap kalau preferensi masyarakat Golkar pemilih terbesarnya masih ke milihnya dari Pak Erlangga 42,sekian% itu gitu. Nah, jadi artinya kan sekali lagi saya katakan bahwa kita berterima kasih kepada teman-teman lembaga survei itu jadikan preferensi buat kita, second opinion buat kita untuk mengatur strategi yang lebih tepat lagi kalau memang kita anggap itu sebagai sesuatu yang baru gitu misalnya. Jadi Bang Suli juga menyebut kalau misalkan pemilih Golkar itu kan pemilih tradisional tadi Bang disebutkan. Iya. Nah itu kan ada kedekatan Pak Ganjar juga lekat dengan masyarakat tradisional, itu ada kedekatan Bang? Nggak, kan maksud saya tadi Golkar ini kan partai tertua sekarang di Indonesia. Besok kita udah 60 tahun 2024 dan kita punya sejarah panjang sebagai partai yang berkuasa 32 tahun pada saat itu ya. Nah artinya kita kan waktu itu menang karena memang punya basis konstituen yang kuat. Itu yang kita sebut sebagai basis konstituen yang tradisional. Nah jadi pemilih-pemilih di tahun antara 70-an, 80-an sampai 98 itu kan itu yang kita sebut sekarang sebagai basis tradisional punya partai Golkar. Jadi, nah itu kan secara alamiah berkurang kan, mereka udah ada yang meninggal, udah ada yang berpulang ke rahmatullah dan macam-macam gitu. Nah artinya basis tradisional partai Golkar yang kita sebut basis dulu itu kan makin lama makin berkurang. Nah tentu kami menyadari kalau untuk menang di pemilu-pemilu berikutnya tidak bisa hanya mengandalkan basis tradisional lama Partai Golkar saja. Kita harus melakukan rekrutmen, proses kaderisasi, memunculkan pemilih-pemilih pemula yang memang menjadi basis konstituen barunya Partai Golkar. Nah jadi, sementara kalau tadi yang disampaikan oleh Vox Pol ini kan alasan kenapa orang memilih Ganjar itu karena secara sosiologi disebutkan Ganjar dekat dengan rakyat gitu kan, diasosiasikan dekat dengan rakyat. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya. Jadi definisi masyarakat tradisional yang kita sebut Golkar sebut itu adalah masyarakat yang lama, basis lamanya Golkar. Kalau di SMRC tadi kan survei SMRC itu mengatakan bahwa kalau misalnya Golkar mencalonkan Pak Erlangga itu kuota efeknya yang dihadapkan ke Golkar itu hanya naik 2%, tapi tidak dengan kalau ketika Golkar mencalonkan Mas Ganjar itu naiknya 6%. Nah, kalau dari Golkar apakah akan mempertimbangkan Mas Ganjar nih untuk dicalonkan? Ya sampai sejauh ini kalau Golkar tidak ada perubahan keputusan. Kalau ditanya Golkar calon presidennya Pak Erlangga Hartarto. Ya. Nah, tapi kalau di KIB kita akan bicarakan sama-sama dengan PAN dan P3. Terus Pak, terkait yang sejumlah kader dukung deklarasi ke Anies, sikap partai bagaimana Pak? Yang mana Mas? Yang waktu itu sempat sejumlah kader Golkar deklarasi dukungan ke Anies Baswedan. Ya saya kira kan pertama teman-teman itu teman-teman yang secara formal tidak berada di dalam Partai Golkar sekarang ya, baik itu di pengurus atau kemudian di lembaga dan segala macam yang dimiliki oleh Golkar gitu. Nah jadi mereka silakan saja kalau menyampaikan aspirasinya. Nah tetapi sikap Partai Golkar sudah jelas ya, bahwa Golkar itu calon presidennya Pak Erlangga Hartarto. Nah tentu kita berharap kalau misalnya secara individu punya sikap ya jangan bertentangan dengan keputusan partai. Nah itu yang kita harapkan. Oke?